di belakang. Udah ya? Yang ngomong siapa? Nanti si Juli dulu nggak apa-apa. Juli ngomong dulu, ntar baru. Sini dulu deh. Gimana? Mbak, bisa diceritain Mbak terkait dengan tadi pemeriksaan di mana Mbak? Pemeriksaan Mbak. Sebelumnya aku mau minta maaf kepada masyarakat dan semua followers aku atas kejadian yang bikin resah kemarin. Aku benar-benar minta maaf kepada kalian dan aku sudah ditindaklanjutin oleh polisi dan bakal nunggu sidang. Ya. Apa Mbak yang disampaikan ke polisi Mbak? Belum tahu ya, ntar tinggal nunggu hasil sidangnya. Sejauh ini pemeriksaan gimana? Pemeriksaan tadi di dalam seksi apa? Tanya-tanya aja sih tadi. Mbak sendiri buat konten itu buat apa? Kalau konten sendiri itu buat apa? Iya, tamu datang nanti. Oke. Mbak, sebelumnya udah tahu belum itu bahwa ini kan dari PPKM? Tahu nggak? Pas mau acara itu kan tanggal 21 ya. Tahu kalau diperpanjang. Jadi itu langsung Waktu itu tanggal berapa? programnya 21. Pas persiapannya itu udah dari jauh hari. Kan itu masa PPKM. Iya. Belum udah PPKM. Acara itu Di mana Mbak? Kalimalang, Kalimalang. acara itu ngundang berapa orang, Mbak? 49. Hmm. Tapi jelas tahu itu. Sih, kalau perpanjangnya belum tahu ya. Atau memang mau langsung konten? Berarti nggak ada sengaja untuk naikin popularitas atau gimana Mbak? Nggak ada berniat seperti itu. Kontennya apa sih? Rencana mau buat konten apa kamu itu di sana? Waktu itu? Acara apa? Ulang tahun kamu yang ke 18. Itu sebelum masuk ke ruangan ada agenda swab test atau tidak? Untuk seluruh peserta yang datang. Tes suhu aja sih pas masuk lobby. Nah hari ini diperiksa dulu. Oh. Mbak, kapan sidangnya Mbak? Katanya Mbak? Kamis. Yang disangka sama polisi itu apa pasal apa atau gimana? Kan karena datang ke polisi pasti ada backgroundnya Mbak. Oke, siap. Gimana, Bang? Oke, Bang. Ada mobil mau lewat. Oh, Ini nih. Cut dikit kan. Aman aja. Munduran. Bang, gimana Bang lihat dari sisi hukum untuk kliennya sendiri? Enggak, sebenarnya saya perkenalkan dulu. Nama saya Gus Joy Setiawan dan Pak Dr. Edi Riswanto dan Bu Diana adalah pengacara dari Novan, terus Juli dan Naomi. Jadi dalam hal masalah ini beliaunya tadi sudah meminta maaf kepada masyarakat Indonesia dan follower. Intinya tidak punya niat untuk membuat resah gitu. Jadi saya tekankan lagi, intinya tidak ingin membuat resah karena acara tersebut pada tanggal 21 bukan ingin membuat konten, saya tegaskan ulang lagi, tapi acara tasakuran ulang tahun si Juli ya, ulang tahun. Jadi kami lewat komunikasi dengan klien sampai sekarang belum pernah melakukan upload kegiatan yang ada di sana, dalam arti kegiatan yang untuk konten. Jadi intinya cuma tasakuran, itu kan viral karena mungkin tamu undangan ya, jadi kita nggak tahu. Dan di sana pun sudah melalui proses, intinya di sana juga sudah bayar, sudah komunikasi dengan pihak hotel. Terus yang perlu diketahui, kalau umpamanya diperpanjang nggak diperpanjang, kita kemarin
klien saya nggak tahu, karena tahunya tanggal 20 itu adalah terakhir itu ya PPKM. Nah, setelah diperpanjang seharusnya hotel untuk memberi tahu kepada klien saya seharusnya, karena tidak ada pemberitahuan, tidak tahu juga sebetulnya kalau ada kelanjutan. Jadi intinya apapun yang kondisinya saat ini, beliaunya mengakui kesalahan dan minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia yang saat ini seolah-olah ada, bukan seolah-olah ya, memang kenyataannya heboh, dan ini menjadi sebuah pelajaran untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita harus taat kepada hukum apapun yang terjadi. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang nantinya akan membuat resah. Jadi segala sesuatu harus introspeksi diri. Ini gimana ini menurut analisis hukumnya. Ininya ke sana. Terus kalau berbicara tentang proses hukum tadi sudah ada penyidikan. Saya juga tidak bisa bicara panjang. Yang jelas hari Kamis nanti sidang ya. Hari Kamis sidang, dan hari Kamis nanti kita akan datang ke sana untuk lebih lanjut tentang apa yang disangkakan, apa yang disidik. Tadi rekan-rekan bisa langsung menghubungi Bapak Kanit atau bapak-bapak polisi yang menyidik tadi. Undang-undang karantina bukan juga? Gimana? Undang-undang karantina atau gimana Pak? Oh, saya tidak bisa menjawab. Yang jelas tanggal hari Kamis nanti kita disidangkan. Masuknya Jadi berarti supaya- di piring nih Pak? Di piring masuknya? Oh enggak, saya enggak tahu. Karena belum ada komunikasi lebih lanjut saya dengan pihak kepolisian, karena keburu wartawan datang untuk melakukan wawancara kan. Jadi untuk itu saya belum bisa menjawab. Tapi untuk jawaban yang jelas bisa langsung minta jawaban kepada pihak kepolisian. Jadi datang ke kantor polisi ini untuk klarifikasi atau memang ada penyidikan lebih dalam Pak? Duh, kita di sini yang jelas yang pertama klarifikasi, yang kedua memenuhi panggilan pihak kepolisian. Karena kita adalah rakyat Indonesia yang taat kepada hukum, ya, taat kepada hukum. Untuk itu kita memenuhi sesuai dengan prosedural ya. Pak, klien Bapak tahu nggak bahwa saat ini dalam pandemi ini Pak, kan tidak boleh Pak membawa banyak berkumpul itu Pak. Duh, ya sadar kondisinya, sadar bahwa sekarang pandemik itu sadar. Tapi kalau berbicara aturan, undang-undang, terus sistem bagaimana dengan PPKM, dengan kondisi pengusaha, terus badan usaha, nggak tahu. Karena kalau kita melihat dan analisis umurnya berapa yuk? Beliaunya masih muda, masih umur 18 tahun, baru lulus SMA. Kalau itu kan sudah menyangkut tentang sistem, itu kan ilmu-ilmu yang sudah agak sedikit high class, terutama rata-rata mungkin pendidikan S1, apalagi sesuai dengan jurusannya, apalagi tidak sesuai dengan jurusannya ya wajar kalau tidak tahu. Malah yang diambil nantinya oleh pengacara seperti apa Pak? Loh, kalau kita ya selalu membela sesuai dengan prosedur hukum selaku kalau kita selaku pengacara kita bela sesuai dengan tupoksi kita selaku pengacara. Ya normal-normal aja. Tadi di awal disebut kalau misalkan hotel sendiri memang nggak ngasih tahu gitu Pak. Nah, ini ada komunikasi sendiri atau memang Kesengajaan. Nah itu bisa ditanyakan hotel. Bisa ditanyakan hotel kenapa hotel ada perpanjangan PPKM tidak memberitahu. Seharusnya kalau saya yang punya hotel, andaikan saya ada tanggal 21 terus tiba-tiba ada perpanjangan, apapun yang terjadi tidak akan saya kasih untuk menjaga kemungkinan. Itu kalau saya andaikan. Tapi kan mereka punya pandangan yang berbeda. Ya mungkin sana yang bisa menjawab kan. itu hotelnya mana Pak? Hotelnya Nggak apa-apa. Aston Hotel jalan itu jalan apa ya? Ya itu. Coba nanti yang berkepentingan aja ke sana. Saya tidak mau bicara terlalu jauh tentang hotel karena apa? Karena memang untuk lebih jelasnya yang tahu di sana. Saya cuma menyampaikan kronologis yang umum ya, yang umum dalam arti saya menyampaikan hal-hal tentang kemampuan klien saya, tentang birokrasi saat sebelum melakukan komunikasi dengan hotel saat ada di hotel itu. Nah, yang menjadi masalah kan karena konten yang dibikin oleh mungkin tamu ya, sampai sekarang boleh ditelusuri itu dari mana, tidak ada masalah. Karena memang sekali lagi klien saya tidak ada niat untuk bikin vlog untuk konten itu, hanya tasyakuran di hari ulang tahun. Jadi
tapi beliau sekali lagi sudah minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi dan siap untuk melakukan taat hukum selaku warga negara Indonesia yang baik. Boleh disebutkan lagi kan nama lengkap Pak? Nama saya Dr. C. Advokat Gus Joy Setiawan SH, SHI, Esos MH, dan Bapak Edi Riswanto SH, MH, MM, dan Ibu Advokat Diana Novita SH, 3 orang. Kami menjadi pengacaranya M. Novan Ramadana, dan nama aslinya adalah Julia Eka Putri Istanti, biasa dipanggil Joy. Ya. Terus saya juga pengacara saudari Naomi Kartika Pratiwi. Jadi saya bertiga merangkap menjadi pengacara beliaunya. Jadi kalau ada hal-hal yang nantinya teman-teman pengacara belum puas karena keterbatasan untuk menyampaikan, teman-teman di sini jangan dipaksakan untuk berbicara. Tolong hubungi saya. Karena Pak, kalau nanti salah bicara bisa panjang lagi kan. Karena kemampuan dari sumber daya. Berarti hari ini yang dipanggil 3 ini Pak, klien Bapak? Ya, 3. Oke ya, cukup ya. Oke. Bekasi juga. Oke. Enggak, ini Joy dari Kalimantan, dari Samarinda, beliaunya juga si Novan dari Samarinda, beliaunya Adinda ini dari Bekasi ya, dari Bekasi, dan saya dari Jakarta, dan Pak Edi dari Bekasi. Saya tinggal di Jakarta, saya tinggal di Jakarta. Mbak manajer berarti atau apa? Teman. Kenapa bikinnya di Bekasi sih waktu itu? Ya nggak bisa dibicarakan ya, memang karena bikin aja sudah diniati. Berarti tinggal di Bekasi ya untuk? Nah ini beliaunya tinggal tetap di Kalimantan, cuman sekarang lagi merantau di Bekasi, di Jakarta. Bisa juga sewaktu di Jakarta, di Bekasi lihat kondisi. Bisa juga, ini kan masih nyewa, ngontrak. Sewaktu kita bisa kontrak di Bekasi, bisa kontrak di Kerawang, bisa kontrak di Jakarta, lihat situasi dan kondisi, kira-kira konten apa yang nantinya bisa cocok untuk vlog ini, para dinda-dinda ini. Kalau nanti kontennya itu umpamanya memerlukan nilai-nilai keindahan kayak Bali, mungkin juga langsung ke Bali. Ambil momen-momen sesuai dengan situasi dan kondisi. Dipotong dikit. Bang, ini kan kita visual. Abang dikit bisa jalan Bang sini. Soalnya mau nggak mau kita kan harus komplit gambarnya. Abang jalan di sini, nanti kita ke atas. Oh, audio visual. Ya. Iya.